adik-adik, sekali lagi selamat Natal. Nah, hari ini saya mengajak Anda untuk memasuki sebuah kemustahilan. Merayakan Natal itu merayakan kemustahilan. Maka kalau kalian lihat berapa ratus kali loh orang Katolik itu merayakan Natal. Sudah sekian kali. Tetapi setiap hari raya Natal itu mempunyai nuansa yang khusus. Ada sukacita, ada kekeluargaan, ada kegembiraan dan sebagainya. Maka peristiwa Natal itu menjadi semacam sumber inspirasi yang tidak pernah kering. Coba kalian lihat lagu-lagu Natal, drama Natal, pernak-pernik Natal, kemudian ada bingkisan Natal, ada aksi-aksi Natal, ada keluargamu pun semuanya berkumpul dan sebagainya. Bahkan perayaan Natal juga bisa untuk meraup rezeki. Kalau kalian bakul kue kan rezekinya banyak. Atau di mana supermarket dan sebagainya. Maka Natal memang betul-betul ada suatu kemustahilan yang memunculkan aneka macam inspirasi. Oleh karena itu saya minta kalian untuk tetap sadar bahwa ada dua hal yang harus kalian bedakan, yaitu antara perayaan dan yang dirayakan, antara gebiar-gebiarnya dan sumbernya, antara lagu-lagu dengan yang kalian jumpai. Kalau kalian tidak membedakan itu berbahaya. Ada pernah, ini saya minta maaf ya orang Batak ini. Di waktu itu kan keluarga besar, sebuah keluarga besar Batak itu pesta Natal. Kalau orang Batak itu kalau pesta kan pakai jas, pakai dasi, sepatunya juga nepsis. Pasti juga ada saksangnya, ada tuaknya dan sebagainya. Mereka juga ada musiknya, ada tortornya itu. Nah, keluarga besar cukup besar. Nah, waktu itu perayaan Natal tapi sekaligus ada sebuah keluarga yang sedang punya anak. Maka sukacitanya itu double. Nah, maka mereka minum, makan, saksang, wah sampai panas semua itu kan. Lama-lama kan panas, gerah. Akhirnya satu melepas jasnya lempar, satu melepas jasnya lempar, satu melepas jasnya lempar dan sebagainya. Nah, mereka kan begitu senang sekali. Yang punya tuan rumah pun juga senang karena didatangi pas punya anak pertama itu. Maka dia senang sekali begitu ramai. Kira-kira jam 4 pagi, sang ibu bayi itu kan sadar harus memberi air susu nenen. Dia mencari bayinya itu kok. Di mana bayi saya itu? Tidak ketemu. Dia hanya menemukan tumpukan jas itu yang besar. Apa yang terjadi? Bayinya mati. Keplepek. Yaitu ketutup jas itu keplepek. Akhirnya tidak jadi sukacita, malah terjadi dukacita. Ibunya menjerit nangis. Luar biasa, anak saya mati keplepek. Nah, ini artinya dia pesta tapi tidak menyadari intinya. Intinya mati, maka akhirnya malah keplepek itu tadi. Tidak jadi sukacita, malah terjadi duka cita. Demikian juga Natal. Natal jangan sampai kalian lupa akan intinya, kemustahilannya itu. Kemustahilannya itu letaknya di mana, Romo? Kemustahilannya itu letaknya pada kelahiran Allah menjadi manusia. Saya mengutip kata-kata Santo Agustinus, yaitu tahun 410. Jadi kalian di mana 410 itu? Nah, waktu itu dia juga khutbah pada masa Natal. Dia bilang begini, Yesus itu lahir dari Bapa tanpa ibu. Dan ia juga lahir dari ibu tanpa bapak. Yang pertama tanpa waktu, yang kedua dalam waktu.
Ini adalah peristiwa kemustahilan. Kapan ia lahir dari Bapa? Kalau Anda bertanya seperti ini, Anda itu tidak bersikap baik, Timotan. Karena apa? Karena Allah tidak mengenal waktu. Kapan Kristus lahir dari Bapa? Kita tidak tahu. Karena ia lahir sebagai yang abadi dari yang abadi. Ia sama-sama abadi. Ia adalah Allah. Itulah yang membuat kita heran, karena ini sebuah kemustahilan. Semakin kita heran kalau saya berkata, ia lahir dari seorang perawan. Ini peristiwa yang mengesankan, tapi sekaligus kemustahilan. Ia Allah yang lahir dari perawan Maria. Bila Anda tidak percaya, peristiwa itu tetap ada. Peristiwa itu tidak berubah. Bila Anda percaya, Anda akan memiliki sukacita karena Anda memasuki kemustahilan. Bukankah Allah itu sudah berbuat apa saja untuk mencintai kita? Apalagi yang saudara inginkan dari Allah? Allah sudah cukup direndahkan. Ia adalah Allah yang telah menjadi manusia, ditampung secara menyesakkan, yaitu dibungkus dengan lampin. Ia dibaringkan dalam palungan. Yang mengisi dan yang menciptakan dunia ini tidak mendapat tempat di rumah penginapan. Yang telah dibaringkan dalam palungan itu pula yang menjadi santapan kita. Apalagi yang Anda minta dari Allah? Allah sudah berbuat apa saja demi cintanya kepada kita. Ini khutbahnya Santo Agustinus. Maka kalau kita berani masuk dalam kemustahilan, kita akan mengalami sukacita. Tapi kalau kita tidak berani masuk dalam kemustahilan, artinya tidak percaya akan peristiwa itu. Peristiwa itu tidak berubah. Itu tetap ada. Nah, siapakah yang percaya terhadap kemustahilan dan mengubah hidup? Banyak. 5 hari yang lalu atau seminggu yang lalu, saya mengunjungi Mbah Dal Jimin, yaitu bapaknya bapaknya Mas Sipri, kakaknya Romo Indro Karyanto almarhum. Nah, fisiknya sudah tinggal lunglit lah, balung kulit. Kakinya pun sudah nekuk seperti ini. Kemudian boyoknya itu sudah bonyoken, sudah korengan semua itu. Tapi wajahnya sangat ceria, sangat enak, sangat gembira. Ketika istrinya mengatakan, ini Romo Pak, langsung dia mengulurkan tangan. Kemudian menggenggam tangan saya itu hangat sekali. Sambil tersenyum, seolah-olah dia ingin berbicara. Tapi tidak bisa. Saya yakin, dia akan mengatakan begini kepada kita. Keterbatasan dan ketidakberdayaan fisik tidak menghalangi hatiku untuk bersuka cita. Sakitku tidak menghalangi aku untuk bersuka cita. Inilah orang yang masuk dalam kemustahilan. Saya tidak ragu sedikit pun. Dia senantiasa tinggal bersama Yesus. Maka sakitnya, fisiknya, situasi, keterbatasannya tidak menghalangi sukacitanya. Inilah yang saya katakan. Ayo diulangi kata-kata saya pernah saya ucapkan di sini. Solo Deo Basta. Ulangi. Apa artinya? Mbo. Allah saja tuh cukup. Solo Deo Basta. Ulangi. Solo Deo Basta. Allah saja cukup bagiku. Ini adalah kata-kata Teresia dari Avila. Nah, orang-orang yang memasuki kemustahilan adalah para gembala. Dalam Injil tadi. Dalam Injil saya tidak baca hari ini. Tadi malam. Para gembala. Siapa loh para gembala itu? Orang miskin, orang pinggiran, orang kecil,
orang melarat, tidak punya status sosial, tidak punya pangkat dan sebagainya. Ukuran dunia ya dia pasti menderita lah. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dengan Allah yang hidup, semua itu tidak berbicara apa-apa. Yang berbicara apa? Sukacita, kemuliaan, kandang berubah menjadi surga. Situasi yang sangat sederhana berubah menjadi kemuliaan. Inilah orang yang masuk dalam kemustahilan. Maka saya itu sangat rindu. Kalian itu tidak terjebak oleh material. Seolah-olah kalau nggak punya duit itu punya alasan kuat untuk meratap. Walah, aku kok nasibnya kok dari dulu sampai sekarang kok kayak gini. Walah nasib dasar sial aku ki. Nah, ini orang yang tidak berani masuk dalam kemustahilan. Sakit sedikit aja sudah merasakan, waduh, kapan aku ki keroi mbok nih. Ini namanya orang yang tidak berani masuk dalam kemustahilan. Hal-hal duniawi, hal-hal material itu menjadi penghambat untuk bersukacita. Saya merindukan kalian berani memasuki kemustahilan. Dan untuk itulah kita merayakan hari raya Natal. Sang Emmanuel. Tuhan lahir menyertai perjalanan kita. Menyertai hidup kita. Menebus hidup kita. Menguatkan kita. Menerangi langkah kita. Sekali lagi, apa yang sering menghalangi kalian tidak berani masuk dalam kemustahilan? Ini. Otak-adik gatukmu. Cara pikirmu. Itu yang sering kali menghalangi kita tidak berani masuk dalam kemustahilan. Bagaimana saya bisa berbahagia Romo kalau utangnya banyak? Ini otak-adik gatukmu. Bagaimana saya bisa tertawa Romo kalau saya sakit kanker? Ini kan otak-adik gadukmu. Kalau kalian bisa masuk dalam kemustahilan, semuanya bisa direlativir, bisa tidak menjadi penghalang, tapi menjadi justru kelemahanmu itulah menjadi lahan untuk perjumpaan jiwamu dengan Allahmu. Justru karena mereka itu miskin itulah sadar bahwa satu-satunya andalanku adalah Allah sendiri. Mari kita hening. Coba kalian pejam mata.